Bayangin kita lagi nongkrong di kafe favorit kita. Aku mau cerita nih tentang gimana anak muda zaman sekarang berjuang dengan tekanan yang gak main-main. Lo pasti pernah ngalamin kan, tiap buka Instagram atau TikTok, semua orang kelihatannya punya hidup yang perfect. Liburan mewah, pacar ganteng atau cantik, kayak hidup yang hits banget. Tapi sebenarnya, di balik itu semua, mereka juga sering merasa insecure. Kita semua kayak terjebak dalam permainan siapa yang hidupnya paling keren. Dan itu bikin kita selalu ngerasa nggak cukup. Kadang satu komentar negatif aja, udah bisa bikin mood hancur seharian. Media sosial ini kayak pedang bermata dua. Bisa bikin kita happy, tapi juga bisa jadi sumber stres yang parah. Ingat gak sih waktu kita masih sekolah dulu, setiap hari kayak ada beban di pundak kita buat dapat nilai tinggi, masuk universitas ternama, dan punya rencana hidup yang mulus. Rasanya kayak dunia bakal runtuh kalau kita gagal di satu ujian. Orang tua, guru, semua ngasih tekanan seakan-akan itu satu-satunya cara buat sukses. Kita sering lupa kalau hidup itu nggak selalu lurus dan mulus. Nah sekarang nih, setelah kita lulus, bukannya stres itu hilang, malah ada tekanan baru. Cari kerja yang layak di tengah ekonomi yang nggak stabil ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Biaya hidup makin tinggi, tapi gaji nggak selalu naik. Beli rumah atau sekedar nabung aja jadi tantangan besar banget. Kadang kita mikir, gimana sih masa depan kita nanti? Jangan lupa juga masalah lingkungan, perubahan iklim, populasi, deforestasi, semua itu bikin kita khawatir tentang masa depan bumi kita. Kita ngerasa punya tanggung jawab untuk buat ngelakuin sesuatu, tapi juga ngerasa kecil banget di tengah masalah yang gede ini. Ini bisa bikin kita ngerasa overwhelmed dan nggak tahu harus mulai dari mana. Dan di tengah semua ini, kita juga harus ngurus kesehatan mental kita. Banyak dari kita yang berjuang dengan depresi, kecemasan, dan masalah lainnya. Tapi stigma tentang kesehatan mental tuh masih ada nggak sih? Dan layanan kesehatan mental yang baik pun belum merata. Kita sering ngerasa sendirian, padahal banyak dari kita yang ngalamin hal yang sama. Lalu apa solusinya? Pertama, kita butuh lebih banyak edukasi tentang kesehatan mental. Penting banget nih buat kita tahu cara mengatasi stres dan mencari bantuan saat butuh. Akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau juga penting banget. Kita juga perlu belajar menggunakan media sosial dengan sehat. Ya, mungkin dengan mengurangi waktu layar atau mengikuti akun yang memberi inspirasi positif kayak pikiran kosong ini. Di sekolah dan kampus, kita butuh lebih banyak dukungan akademis dan karir. Bimbingan karir, konseling, dan program mentoring bisa membantu kita merasa lebih siap menghadapi masa depan. Terlibat dalam komunitas dan aktivisme juga bisa memberi kita rasa tujuan dan pencapaian. Kadang-kadang, berbuat sesuatu yang positif buat orang lain bisa bikin kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga keseimbangan hidup. Jangan merasa bersalah untuk istirahat dan menikmati waktu luang kamu. Hidup itu nggak cuma tentang kerja keras dan pencapaian. Kita juga butuh waktu untuk diri sendiri dan untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang kita sayangi. So, bro sis, kita mungkin nggak bisa mengubah semua masalah besar di dunia ini. Tapi dengan saling mendukung dan menjaga kesehatan mental kita bisa bikin perbedaan yang berarti. Ayo kita hadapi semua ini bareng-bareng. Dan jangan lupa buat tetap menikmati hidup tengah semua tantangan. So, see you next time.